Sama Bas. Kita sedang ini ada ranginang, terus ini ada rujak. Nah, ini antara paduan makanan dan hewan ya. Ini kuping gajah. jadi kuping gajah itu diirit-irit. Nah, ini datang lagi nih. Waduh. Cantiknya. Nah, ini ada apa ini kue putri ya, kue putri. Ini perawat ibu ya. Ada itu juga. Gelis jantan. Pada hari kedua itu mah. Ya Allah. Bentar lagi nih di kawinin ini mah. Ini aja berdua. Ini. Bolak-balik tangan. Nah, kita mau cicipin dulu jamunya. Gimana rasanya Padam? Enak? Kalau untuk rasa sih enak ya. Rasanya itu pernah ada. Ini acara apa sih Padam? Acara 7 bulanan. 7 bulanan siapa ini? Ibu Bu Nah, itu ada Pak Dani sebagai selaku suaminya. Dan itu manajer Penting baru 9 bulan. Nah, ini adalah makanan pembuka ya. Nanti makanan penutup itu biasanya yang berbentuk tuh kan baru dibilangin udah ya. ditawarin ya. Kita coba cicipi guys. Sedap. Itu Pak. Amsir. Apa? Oh beda-beda. Kolot. Kolot. Biasanya. Sedap guys. Nah, kita nanti lanjut lagi ya guys. Tadi kita habis makan ya guys, kita lanjut lagi. Kita sekarang itu lagi harnek. Apa itu harnek Padam? Nah, harnek itu kebanyakan makan. Ini bahasa Sunda aja sih gitu. Jadi kalau ibaratnya rujakan itu seolah-olah kayak apa bareng-bareng. Iya, jadi kayak kalau rujak mungkin oh berarti bisa di pasar, tapi kalau rujakan nah mungkin itu identik dengan acara-acara kayak 7 bulanan ya. Kalau di kita hanya mungkin rujak itu hanya 7 bulanan ya. Kalau 4 bulanan sih nggak ada istilah untuk rujakan gitu, rujak. Tapi kayaknya untuk khusus 7 bulan aja sih. Tapi untuk kurang tahu juga ya asal usul dari kenapa sih kok 7 bulan itu pakai rujak. Itu kita belum tahu ya. Yang jelas sih rujak itu ada 7 macam ya. Jadi untuk Ya. 7 macam itu maksudnya buah-buahannya ya Padam ya? Oh iya. mungkin apa ya, kurang tahu juga apa untuk kayak 7 bulan aja. Terus masalah 7 bulan itu waktunya juga nggak asal menentukan waktu ya. Jadi 7-nya sama 17-nya gitu yang boleh dipakai ya. 7 gitu ya. Iya, pokoknya mah tanggal 7 dan 17. Kemarin juga waktu kemarin istri 7 bulanan, saya nggak mikir ke tanggal 7 dan 17. Yaudah yang tanggal 7 aja lah, maksud tanggal sekian lah gitu kan, minggu. Soalnya kan kalau minggu itu kan jadi tadi itu ya gitu. Jadi kita intinya ditengok rekan-rekan atau ditengok sana keluarga itu sangat menghibur lah gitu. Akhirnya berarti kita itu diaku lah gitu sebagai saudara gitu kan. Udah mah di rumah capek-capek kan masak itu kan nggak cukup sehari, persiapan mungkin seminggu sebelum acara itu udah dipersiapkan untuk beli bahan. Ada yang unik Padam di acara rujakan itu Pak Kapir ya. Apa Pak? USG. Iya. Ini rasa rujak. Iya. Itu bagaimana menurut Pak Adam? Jadi mungkin itu kan dari dulu itu jadi USG sebenarnya ada sih dari dulu juga, cuman
nggak gimana ya, kalau sekarang mungkin udah zamannya udah zaman modern ya. Jadi untuk sekarang itu alhamdulillah mungkin ya, jadi sekarang itu tidak ada istilah orang gimana ya kayak nggak punya duit sekarang mah ya, alhamdulillah gitu ada aja. Dulu mah benar-benar kayaknya yang USG itu hanya orang-orang tertentu doang kali ya, hanya orang-orang yang kaya lah yang di perkotaan. Tapi kalau untuk di kampung sih kayaknya walaupun dia orang punya tapi nggak pernah pakai USG gitu ya. Ya maksudnya Maksudnya iya. ketika ada rujak, Hmm. rujak itu dijadiin USG padam. Iya, rasanya itu pedas atau enggak ataupun sedap apa gimana kan bisa tuh dikira-kira katanya. Ada rumusnya katanya. Hmm. Rasa cenderung ke asin, enaknya. Enggak sih, intinya mau kedua doang, sedap dan kurang sedap. Nah, Hmm. biasanya sedap itu kan mungkin Anaknya? namanya sedap itu kan identik dengan perempuan ya. Perempuan kan maksudnya Oh, sering masak ya kan. iya. Kalau kita nggak biasa masak kan, kalau nggak asin tis ya tis. Nggak ada rasa ya, tapi Hmm. Bar gitu. hambar. Tapi kalau perempuan masak itu pasti jelas enak lah. Nah, rujak juga sama. Jadi kalau untuk akurat itu dari rujak itu mungkin 90% ya. 90%. Jadi ya banyaklah ketika ada acara-acara tetangga, saudara gitu yang hajatan atau yang 7 bulanan, ketika dia pertama kali mencicipi rujak itu rasanya sedap, wah ini perempuan nih. Terus kalau ibaratnya rujak pedas atau kurang sedap ya dikaitkan dengan laki-laki. Jadi ya kemarin juga sempat kejadian ya, saya juga sebenarnya percaya nggak percaya gitu kan, ketika bikin rujak emang sih sedap gitu rujaknya. Terus ada yang bilang ini makanya anaknya perempuan gitu, padahal kita juga udah di USG sih, di USG ya benar. Yang ini dicobain. Kalau ini nah jadi kita cobain dulu rasa rujaknya ya. Ya kebetulan sih ya benar. Kebetulan ya saya tuh suka pedas apalagi dengan rujak ya. Jadi kalau di rumah juga kalau makan itu kalau namanya di keluarga besar ya. Jadi saya itu dari 9 bersaudara. Nah, kalau saya makan terakhir itu udah tidak terbagi apa-apa, apalagi sambel. Jadi udah pada rajaannya sambel. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tawarin padam. Iya. Kalau sendok pertama itu nggak kerasa ya, belum kerasa di mulut, jadi harus beberapa kali ya, jadi biar melekat ya. Belum kerasa juga ya. Udah 3 sendok belum kerasa juga. Udah hampir ya. Ini mau mendekati, rasanya baru mau dapat ya. Iya. Tenang. Harus sepiring kan ya. Ini kita lagi review ya. Review. Lagi nebak. Lagi nebak-nebak. Gimana? 10% lagi lah. Ini rasanya udah. Kayaknya harus habis dulu itu karena bisa menyimpulkan. Iya. Ini kalau percobaan itu Dan masih kesimpulannya udah habis. Iya. Aduh. Gimana kesimpulannya, Padam? Sebenarnya nanggung ya. Nanggung ya? Mau simpulin ini rasanya masih kurang ketemu ya. Iya. Kurang pas gitu. Heeh. Gilnya itu masih ada. Ya udah ya. Jadi ya ini sih kurang sedap ya, maksudnya dari takaran gulanya kurang juga. Jadi diprediksi sih ini anaknya laki-laki ya guys. Nanti kita lihat ya bener enggak gitu. Sebenarnya orang-orang dulu ya, orang-orang tua kita ketika makan rujak ya itu hasilnya. Jadi rasa rujaknya seperti apa gitu, apa sedap apa pedas. Ini pedas ya pedas tapi kurang sedap ya. Ya kemungkinan sih laki-laki, tapi ya itu boleh, maksudnya boleh percaya atau tidak, tapi yang saya rasakan ya sesuai gitu. Tapi ya Allah alam lah, itu kan mungkin orang dulu. Jadi
kita tetap percayain. Intinya mau anak perempuan atau laki-laki itu adalah titipan Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita rujak rujak yang nggak enak ini. Jadi intinya ya begitulah. bisa kerja dulu. Sebenarnya tradisi 7 bulanan ini emang dari dulu ya Pak Dam ya? Sebenarnya sih kalau untuk tradisi 7 bulan itu bukan 7 bulanan ya. Jadi, nah kalau kita melihat dari konteks Islam itu biasanya 4 bulanan ya. 4 bulanan ya. Kenapa 4 bulanan? Jadi ketika roh, jadi kan janin nih. Dari sebutnya dari pertama kan dari sperma. Terus ketemu dengan ovum ya atau dengan apa nih? Ya ovum ya. Ovarium. Lama kelamaan itu menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah. Nah, ketika masuk 4 bulan, nah ruh lah oleh Allah ditiupkan. Nah, ketika ruh ditiupkan, ya, jadi untuk intinya kan kita selamatan ya. Jadi ya baiklah gitu. Jadi ketika diselamatkan kan di situ ada kirim doa untuk orang yang sudah meninggal, baca Al-Quran, terus baca sholawat, gitu kan, terus baca dapat la ilaha illallah. Gunanya untuk apa? Untuk ketika si janin ditiupkan dalam perut, jadi mendengar lafaz-lafaz Allah gitu. Jadi supaya mungkin harapan orang tua menjadi anaknya soleh untuk laki-laki dan soleh untuk perempuan. Nah, jadi kalau untuk 7 bulanan ya, jadi kalau untuk selamatan sebenarnya kurang pas, tapi tadi itu ya, jadi mau 4 bulanan mau 7 bulanan, intinya niat kita itu kan baik kan, ya, jadi intinya tidak ada masalah mau tiap bulan diselamatin juga atau tiap hari tiap minggu gitu. Jadi ini mah hanya meluruskan gitu. Jadi kalau untuk 7 bulan itu sebenarnya udah aktif ya dalam perut itu, udah bisa menendang-mendang, ibaratnya udah aktif lah. Dan saya baru tahu air ketuban itu adalah untuk bahan makan si anak tersebut. Air ketuban itu. Nah, terus ada istilah keracunan ketuban. Itu sebenarnya bukan keracunan ketuban ya, maksudnya bukan dari air ketuban itu. Jadi ketika si anak seharusnya dikeluarkan, melahirkan, dan dalam perut itu belum ya, jadi belum maksudnya seharusnya waktunya lahir tapi belum lahir. Nah, otomatis kan si bayi itu buang air besar. Nah, buang air besar itu otomatis kan mengotori ketuban. Nah, ketuban itu hitam ya. Nah, hitam itu dampak dari kotoran si bayi tersebut. Jadi makanya lah ketuban itu. Nah, waktu itu saya WSG anak saya kan itu waktu itu kan mau 9 bulan lah gitu, pengen tahu lahirnya tanggal berapa. Pas di WSG itu lagi minum kayak orang lagi minum itu ya, lagi minum. Saya nanya ke istri, yang emang makanya bukan dari pusar, bukan, katanya dari air ketuban itu. Gitu ya. Jadi ini kita ngomong nggak caprok ya. Nggak apa-apa Pak Odam, ini bagus malah penjelasannya nih mengenai 7 bulanan. Iya, intinya tidak ada perdebatan untuk 4 bulan dan 7 bulan. Intinya bagus. Ya, masih alangkah lebih bagusnya itu 4 bulan. Alhamdulillah juga kemarin biasanya kemarin di rumah 4 bulan itu kayak bikin tetap ya di maksudnya tetap dirayakan, kayak bikin uduk gitu kan, bikin uduk untuk pengajian ibu-ibu gitu. Nah, untuk puncaknya itu 7 bulanan. Ya untuk itu sih kurang jelas juga ya untuk perayaan juga di sini kenapa ada rujakan gitu. Mungkin itu dari tradisi, tapi sebenarnya setiap tradisi itu di situ ada makna ya, ada makna atau ada sesuatu kandungan yang dibalik peristiwa atau dibalik sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar rujakan aja gitu. Mungkin dibalik rujak ini ada makna-makna gitu, melambangkan apa gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini nanti kita ulas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Namanya juga kita di channel belajar apa saja. Jadi
yang mungkin yang belum kita ketahui, itu kita belajar bareng. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya guys, kita kalian subscribe, komen dan like. Oke, Padang. Jangan lupa ya kirim Apa? saran ya, jadi Iya. biar kita lebih baik lagi. Oke, udah. Oke, tutup ya guys.